يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Ithaful Qari Tahliqati ala Syarhi Sunnati lil Imami Al-Barbahari pada permasalahan tentang keimanan terhadap Dajjal. Iqra al-matan akhana. Aywa, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, dan beriman terhadap Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Baik, hadirin, ini permasalahan selanjutnya yang diangkat oleh Imam Al-Barbahari di kitab Syarhus Sunnah beliau ini. Ya, sebagai bukti yang ingin beliau terangkan bahwa permasalahan ini termasuk masalah dasar, masalah penting, dan memang ternyata pada faktanya masalah Dajjal ya, bukan hanya tentang beriman atau tidaknya, tapi masalah Dajjal itu termasuk salah satu permasalahan yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan. Terbedakan dan tampak perbedaannya dalam masalah Dajjal. Nanti akan kita lihat keterangan dan penjelasannya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, min usuli ahli sunnati wal jamaah al-imanu bil masihid dajjal wa huwa rajulun min bani adam yakhruju fil yahudi wa yatba'uhu yahud wa huwa al-mahdi alladhi yantadiruhu al-yahud li'anna al-mahdi kullun yad'ihi al-yahud yad'unahu wa mahdiyuhum huwa al-masih ad-dajjal الشيعة ينتظرون المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, termasuk perkara pokok dasar keimanan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu beriman terhadap Al-Masih Dajjal. Orang ini adalah pria dari keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam, manusia biasa berarti, yang akan muncul di tengah kalangan Yahudi dan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Ini akan ada datang penyebutan dalilnya ya, teman-teman, barakallahu fikum. Luar biasa ya sebenarnya masalah ini. Dalil-dalilnya jelas, terang, gamblang. Ya, seperti tentang orang Yahudi yang akan mengikuti Dajjal, orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Itu dalil-dalilnya jelas, terang, sahih. Orang Yahudi saking percayanya dengan sebagian dalil-dalil itu mereka sudah menanam dari sekarang ini pohon gharqad. Karena mereka tahu ada dalil yang menyebutkan pohon ini yang satu-satunya pohon yang tidak ngasih tahu ada Yahudi di belakangnya. Kalau batu apapun yang ada itu ngasih tahu kepada kaum muslimin, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia.
Ini dalil sahih. Ya. Dan saking sahihnya diimani oleh Yahudi, itu bukti mereka mempercayainya, menanam pohon gorkot itu dari sekarang. Kan konyol ya sebenarnya. Harusnya keimanan itu membuat mereka mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak ternyata. Baik, Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah mengatakan bahwa dia adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi ini julukan. Ya. Kalau artinya adalah orang yang berpetunjuk, diberikan petunjuk. Tapi ini istilah kata Syekh Shalih Fauzan, alladzi yantazihul yahud, yang diberikan gelar untuk Dajjal yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Karena gelar Al-Mahdi semua orang bisa mengklaimnya, ya, apalagi bernama dengannya. Ada orang namanya Mahdi ya, banyak ya. Masya Allah itu, yang dinanti-nantikan itu berarti. Masya Allah. Tapi orang Syiah juga menantikannya, apa Firdaus itu masalahnya. Yahud, orang-orang Yahudi yad'una, mengklaim, ya, tentang Al-Mahdi. Dan Imam Mahdi bagi mereka itu adalah Masih Ad-Dajjal. Itu Mahdi bagi mereka. Kalau bagi orang Syiah, menantikan Mahdi yang bersembunyi di tempat yang bernama Sirdab. Ya, Sirdab ini nama tempat. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka klaim bahwa kalau orang-orang Syiah, Imam Mahdi itu keturunan dari Husain radhiyallahu anhu. Ya, ini salah satu yang membedakan Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Ya, nanti akan ditegaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Teman-teman barakallahu fikum, klaim terhadap Al-Mahdi, ya, itu memang salah satu yang membedakan Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Dan saya pernah mendengarkan Jama'atut Tabligh juga mengklaim bahwa Imam Mahdi menurut mereka itu adalah Karkun. Karkun itu orang yang suka khuruj. Jadi masing-masing golongan ada klaimnya. Kalau orang Syiah mengklaim Mahdi itu keturunan Husain. Ya. Saya juga pernah dengar dari LDI juga punya klaim itu di Indonesia ini. Ya. Baik, Al-Mahdi. Imam Ibnu Athir rahimahullah mengatakan alladzi hadallahu ilal haq. Ya. Kalau Al-Mahdi itu sendiri artinya adalah orang yang Allah berikan hidayah kepada kebenaran. Itu arti Al-Mahdi. Ya. Adapun penerapannya, ya itu dia. Ya, orang Syiah menyebut Al-Mahdi menurut mereka, orang Yahudi menurut Mahdi menurut versi mereka. Qala wa ahlussunnati wal jamaah yantadiruna al-Mahdiyya alladhi akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah al-mutawatirah bil ma'na wa huwa ar-rajul min baiti ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ali Hasan ibn Ali. Adapun ahlussunnah wal jamaah yang mereka yakini dan mereka nantikan Al-Mahdi adalah dia yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sahih mutawatir secara makna. Ya. Bahwa dia adalah pria dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari garis keturunan Hasan bin Ali. Nah, kalau Ahlussunnah mengatakan Imam Mahdi dari garis keturunan Hasan, bukan Husain. Ya, Hasan. Kalau Husain itu keyakinan siapa, versi siapa? Syiah. Hah? Oh gitu. Oh, Masya Allah. Antum juga anggotanya. Yakhruju fi akhir zaman, yang akan keluar di akhir zaman. Yubayyi'uhul muslimun, dan kaum muslimin akan berbaiat, ya, berjanji setia kepada beliau. Yujahidu fi sabilillah, dan akan berjuang berjihad di jalan Allah. Yamla'ul arda adlan, yang akan memenuhi, menyebarkan di muka bumi ini keadilan. Yusalli bil muslimin, Imam Mahdi tersebut akan sholat bersama kaum muslimin.
Wa bainahum kadzalik id kharajal masihud dajjal. Ketika bumi seperti itu keadaannya, hadirnya Imam Mahdi, tentram, damai, ya. Tiba-tiba muncullah Masihid Dajjal. Ini dari alur secara histori atau timeline di sini kita dapatkan pelajaran bahwa Dajjal itu muncul setelah Imam Mahdi, ya. Dan itu di akhir-akhir eksistensinya Imam Mahdi. Yang membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa, bukan Imam Mahdi, ya. Salah kalau ada yang mengatakan Imam Mahdi. Fala yazalul muslimuna fi ina'in anhu minhu hatta yanzila Isa bin Maryam alaihi salam. Dan terus menerus kaum muslimin di saat itu merasa terganggu, ya, kacau balau karena hadirnya Dajjal sampai turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Nah, dari sini juga kita mendapat pelajaran bahwa Nabi Isa itu belum meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Fahunaka masihan. Sesuai Allah menjelaskan setelah itu, fahunaka masihan. Maka ada dua yang diberi gelar dengan Al-Masih. Ada dua orang yang diberi gelar dengan Al-Masih. Nah, ini wawasan untuk kita semua. Ada dua yang diberi gelar dengan Al-Masih itu. Siapa? Yang pertama, Masihud Dhalala wa huwa Dajjal. Al-Masih yang membawa atau mendakwakan kesesatan, itulah Masihud Dajjal. Yang kedua, Masihul Hidayah, Al-Masih yang membawa hidayah, dialah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Al-Masih adalah istilah untuk dua orang. Yang pertama Dajjal, yang kedua untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qala hamidallah wal Masihud Dajjal sumya bil Masih li sur'atis sayrihi bil ard. Ini ada penjelasan. Kenapa sih Dajjal itu diberi gelar dengan Al-Masih? Yang memberi gelar Dajjal Masih siapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang doa yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min bil qabr wa min fitnatil Masih ad-Dajjal. Jadi yang memberi gelar Al-Masih untuk Dajjal itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita cara memahaminya. Kenapa ya Dajjal diberi gelar Al-Masih? Ya, padahal Isa juga diberi gelar Al-Masih. Apakah sama? Sama secara makna, kan dijelaskan, tapi tidak secara hakikat. Nah, salah satu penjelasannya adalah ini nih. Saya katakan sekali lagi, ini salah satu penjelasannya. Nanti saya akan tambahkan penjelasannya. Bahwa kalau menurut Syaikh Fauzan, kalau Dajjal diberi gelar dengan Al-Masih itu karena lisur'ati sayrihi fil ard. Karena Dajjal itu berjalannya begitu cepatnya di muka bumi. Dia punya kemampuan berjalan dengan cepat di muka bumi. Ya. Ini salah satu penjelasan. Sekali lagi saya katakan salah satu penjelasan. Disebut Al-Masih karena dia punya kemampuan berjalan begitu cepat. Begitu. Ya, di muka bumi. Li'anahu yuhayyi'u Allahu lahu fil asbab ma yumakkinuhu fi sur'ati sayr bil ard. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberinya kemampuan atau sebab-sebab sehingga dia bisa berjalan dengan cepat di muka bumi. Yaitu Dajjal punya kemampuan berjalan dengan cepat di muka bumi. Saya nggak tahu ya, Allah alam. Yang pasti orang-orang kafir, ya orang-orang kafir yang memang ingin merusak Islam, ya, itu diantara metode yang mereka tempuh teman-teman adalah mempelajari Islam, historinya, dalil-dalilnya, keterangan-keterangan dalam Islam. Lalu keterangan-keterangan itu mereka jadikan sebagai sebuah skenario untuk diekspresikan dengan berbagai macam bentuk, adalah tontonan-tontonan. Jadi itu sebenarnya di antara strateginya orang kafir itu untuk merusak keyakinan kaum muslimin. Banyak sebenarnya. Ya, di antaranya hal ini menyinggung masalah ini. Adanya manusia yang punya kemampuan begitu cepatnya berjalan di muka bumi. Ada kan jagoan anak-anak itu? Apa itu? Yang petir-petir itu. Nah, itu. Kartu flash. Oh gitu.
Ya seperti itu. Ya. Mereka tahu, teman-teman, dalam Islam itu ada keterangan-keterangan seperti itu. Nah, ini untuk kita waspadai ya. Itu merusak sebenarnya. Bahayanya apa? Anak-anak kita. Kalau mereka mengkonsumsi dari dini ya yang seperti itu, nanti masuk ke pasal syariat, terkontaminasi itu, terdistrak. Minimal yang distraknya adalah ilustrasi. Ya, membahayakan. Itu bahayanya. Ya, itu bahaya karena sudah jatuh kepada saya sebut mengilustrasikan atau memvisualisasikan ke bentuk tertentu. Nah, itu bahaya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Sampai mana tadi? Lil aza wal syarr. Allah Subhanahu wa taala yang memberinya kemampuan untuk bisa berjalan begitu cepatnya di muka bumi dalam rangka menyebarkan gangguan, keburukan dan fitnah. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang gelar Al-Masih untuk Dajjal. Saya sekali lagi nanti saya akan tambahkan ya, teman-teman, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, wa sumiya bidajjal minad dajjali wa huwal kadhib. Dan orang ini disebut dengan Dajjal, tadi Al-Masih, sekarang ada Dajjalnya. Kenapa? Karena kata Dajjal itu bermakna dusta. Bahkan setelahnya kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna Dajjal ya, li'anna Dajjal, kalau tadi ya sumiya bin Dajjal minal dajjali wa wal kadhib, disebut atau diberi nama dengan Dajjal dari kata Dajjal, jaknya yang tidak dengan mat, Dajjalun yang artinya adalah kadhibun. Dan perhatikan kata Dajjal bila jimnya yang dimatkan panjang, Dajjalu itu artinya kata Syekh Shalih Fauzan isim mubalaghah fid dajjal wa wal kadhib. Jadi ad-dajjal itu kalau sederhananya artinya adalah kata yang menunjukkan makna hiperbola berlebih-lebihan untuk dusta. Ya, kata hiperbola untuk dusta. Apa kalau bahasa Indonesia? Kata, dan itu adalah kata hiperbola yang maknanya dusta kelas kakap. Apa? Dusta kelas kakap, gitu ya. Banyak banget ya katanya. Saya ada nggak satu kata gitu? Ya enggak lah. Dustanya luar biasa gitu loh. Itu Dajjal. Ya, kalau saya dulu dapat dari guru-guru saya dulu mengatakan dusta kelas kakap. Nah itu makna Dajjal. Ya, pendusta yang luar biasa, yang sangat hebat. Nanti akan saya tambahkan penjelasannya. Kalau li'annahu mana tadi? Li'annahu kadzdzabu. Karena memang dia adalah seorang pendusta yang luar biasa kedustaannya. Hatta innahu yad'i annahu huwallah. Hingga akhirnya dia mengaku dirinya adalah Allah. Wa yaftatinun nasu bisababihi illa man thabataha Allah. Manusia akan terfitnah ya, terbujuk rayu, tergoda dan terpengaruh oleh karenanya ya, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk. Wa ma'ahu jannatu wan nar. Dajjal memiliki surga dan neraka. Masya Allah. Tapi itu tipuan. Ya. Sebelah kanannya ditampakkan surga, padahal itu adalah neraka. Tangan kirinya ditampakkan neraka, padahal itu adalah surga. Wa ya'malu qala hafidallah wa ya'malu khawariqa wa hiya khawariqu syaitaniyah laisat karamat. Dan Dajjal akan menampakkan keajaiban-keajaiban, dan itu bukan karamat. Bukan karamat, bukan karunia yang menunjukkan kemuliaan seseorang sebagaimana wali, tetapi ini adalah keanehan-keanehan syaitaniyah. Ya, hal-hal yang menakjubkan, dan itu dari syaitaniyah. Baik, di sini saya tambahkan teman-teman barakallahu fikum tentang penjelasan ulama kita arti penamaan Dajjal dengan Al-Masih. Tadi salah satu penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kalau Syekh Shalih Fauzan tadi menjelaskan apa maksud penamaan Al-Masih,
Karena apa tadi? Karena memiliki kemampuan cepatnya berjalan di muka bumi. Ini salah satu penjelasan. Silakan catat. Penjelasan yang kedua, para ulama menerangkan bahwa disebut Al-Masih Dajjal itu karena salah satu matanya itu picek ya. Dia tidak buta, ya, jadi melekat matanya, salah satu matanya. Ya picek ya, mungkin ya. Karena dalam hadis disebutkan, Inna Dajjal mamsuhul ain. Kata Nabi SAW hadis yang sahih, Dajjal itu mamsuh al-ain. Matanya ya picek ya, kalau mau diterjemah ya. Picek itu apa? Berdos. Lah, iya apa? Nah, aduh, patokannya komik. Antum sudah terkontaminasi itu. Nggak bisa ya. Jangan. Hadirin, sekali lagi, antum belajar akidah, mbok ya dipegang. Masalah ghaibiyah itu nggak boleh di apa namanya visualisasi, nggak bisa. Apa saya aja nggak tahu. Masyhur gimana saya aja nggak tahu. Ada komik Dajjal. Allah musta'an. Jangan lagi ya, jauhkan anak-anak kita dari yang seperti itu, teman-teman. Gak boleh, itu masalah gaibiyah. Ini kan masalah gaibiyah. Masalah gaibiyah. Kita cuma bisa berbicara dengan data yang sebatas kita dapat, tidak bisa lebih dari itu. Kalau mau digambarkan, dikomikkan, pasti akan membuat kita ada tambahan-tambahan data itu. Ya, pakai bajunya warna apa, gimana segala macam, itu udah berbahaya. Jadi penjelasan yang kedua itu terkait dengan matanya. Disebut Al-Masih karena matanya yang hampir menutup salah satunya. Ini disebut oleh Ibnul Athir. Kata beliau, "Amma Dajjal fasummiya bihi li anna 'ainahu al-wahida mamsuha." Ya. Dikatakan Dajjal dengannya Al-Masih karena salah satu matanya mamsuh. Ya, mamsuh itu ya enggak cacat. Salah satu apa deh? Apa deh? Enggak, itu salah satu, bukan, itu mata satunya, lain. Bukan, matanya dua, satunya mamsu, satunya yang nanti itu ada penjelasannya sendiri. Menonjol salah satu itu bukan Almas ini yang satunya. Kan dua matanya. Dua mata itu beda. Satu menonjol, satu mamsu. Salah kalau diartikan yang menonjol, bukan. Mamsu itu gini, matanya itu tertutup tapi tidak rapat. Hah? Nah ya picek, picek ya itu. Jadi, hah? Hah? Nah ini picek. Jadi dia itu tertutup tapi nggak rapat. Nah, gitu. Jadi masih ada kebuka dikit. Iya, arti masih, arti al-masih. Ya terkait dengan ciri-ciri, tapi ini lebih kepada al-masih. Kenapa disebut al-masih? Jadi penjelasan kedua Bang Udin dikatakan masih karena terkait matanya yang seperti itu, gitu loh. Al-masih. Masih itu sendiri artinya rata. Gitu loh. Salah satu matanya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Athir rahimahullah, dan penjelasan yang kedua ini ada hadisnya. Ya tadi telah saya sebutkan hadisnya. Ini kesimpulannya disebut oleh Imam Syaukani. Ini saya sebenarnya menghadirkan dalil yang banyak ya, tapi karena waktu membatasi nggak mungkin saya membaca semua. Jadi salah satu kesimpulan diterangkan oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya, kata beliau, Ahmad Dajjal fasumya masihan li'annahu mamsuh ihda al-ainaini. Dikatakan dia dengan al-masih karena salah satu matanya dari dua matanya. Perhatikan, salah satu matanya dari dua matanya itu mamsuh, tadi picek gitu loh. Picak atau picek? Lain lagi, tadi picek, picek atau picek? Betul? Oh, oh, lain lagi. Kalau ya, picek, bukan picak Pak. Pak Dudung, picek berarti.
Atau kata Imam Syaukani, wa qila li annahu yamsah al-ard ay yatufu buldanaha illa Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Dan para ulama juga mengatakan, dikatakan Al-Masih karena dia punya kemampuan berjalan dengan rata di muka bumi. Jadi seakan-akan semua bumi dia datangi, tidak ada satupun yang dia tidak datangi. Yaitu dikatakan yamsahal ard. Ya, seakan-akan menyapu muka bumi dengan kemampuannya berjalan yang cepat itu. Ya, kecuali 3 tempat, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Nanti ada penjelasan tersendiri. Jadi ini kesimpulannya tentang kenapa dia diberi gelar dengan Al-Masih. Imam Syaukani menyimpulkan dua-duanya benar. Kalau mau dikatakan bahwa karena salah satu matanya picek, makanya disebut Al-Masih, benar. Kalau mau dikatakan Al-Masih karena dia punya kemampuan cepat menyapu muka bumi, juga benar. Itu kesimpulannya. Paham Bang Udin? Jadi tentang apa? Tentang Al-Masih. Nah, yang ini saya tambahkan. Nabi Isa kan juga diberi gelar Al-Masih, betul? Nah, sekarang penjelasan para ulama. Sama dengan Nabi Isa juga diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Masih. Allah memberi gelarnya dengan Al-Masih. Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, amma annahu kana alaihi salatu wassalam idza masal al-akma wal abras afahallahu. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberi gelar dengan Al-Masih karena kemampuan yang Allah beri kepadanya dengan mengusap telapak tangan beliau, orang yang buta, orang yang belang, orang yang sakit dengan izin Allah sembuh. Nah, ini untuk Nabi Isa. Allah menyebut di surah Ali Imran ayat 49, wa ubrihul akbah wal abras. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang belang berpenyakit kusta dengan mengusap. Nah, jadi ini arti Al-Masih untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini penjelasannya ya. Jadi sama pada penyebutan, tidak sama pada hakikatnya. Ya, itu maksud penjelasan ini. Ya, jangan samakan antara Al-Masihnya Dajjal dengan Al-Masihnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian saya tambahkan penjelasan ulama tentang makna kata Dajjal. Namanya kan Dajjal. Para ulama menjelaskan juga bahwa kata Dajjal itu bermakna sumya al-kadzdzab Dajjalan li'annahu kadzdzab mumawwah. Dia disebut dengan Dajjal karena dia adalah pendusta yang muwawwah. Muwawwah itu sangat licik. Sangat licik. Makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya para ulama akhirnya memberikan kaidah ya bahwa kullu kadzdzab dajjalun. Setiap pendusta yang berat itu Dajjal semua. Jadi para ulama akhirnya menggunakan Dajjal itu secara istilah, bukan Dajjal yang kita bahas. Ya, mereka dulu kadang ada yang suka memasukkan hadis, ya, membuat hadis-hadis palsu. Mereka beri gelar, oh Dajjal itu. Begitu para ulama. Tapi ini adalah istilah karena Dajjal itu bermakna pendusta yang licik. Bukan Dajjal yang kita bahas, sosok yang akan datang di hari kiamat. Paham sampai di sini? Baik. Para ulama juga menjelaskan bahwa Dajjal itu pada asalnya mengaku sebagai orang biasa, ya, mengaku beriman, menampakkan kesalehan, lalu lambat laun mengaku kenabian, kemudian mengaku ketuhanan. Baik, kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Wa inna ma hiya khawariqu syaitaniyah. Dajjal akan menampakkan perkara-perkara keajaiban dan itu semua syaitaniyah. Hal-hal yang ditampakkan dari syaitan. Jadi jangan terpengaruh. Makanya teman-teman barakallahu fikum yang betul-betul mengerti dengan sunnah Nabi, dengan tuntunan Rasulullah, yang betul-betul menjalankan syariat, ya, beragama dengan ilmu, nggak mudah terpengaruh dengan keanehan-keanehan di luar sana. Kan sebagian orang kan begitu luar biasanya menyikapi keanehan-keanehan orang lain. Dan bahkan memang mencari keanehan-keanehan itu, beragama mencari keanehan. Ya, belajar ke Tebu Ireng. Ya,
Ya, untuk apa? Untuk kebal. Beragama kok untuk mencari keanehan. Ya. Ahlus sunnah nggak begitu beragamanya. Baik, itu Dajjal, model Dajjal. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah yujrihallahu ala yadihi lil fitnah wa ibtila'il ibad. Misalnya Fauzan mengatakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Dajjal itu menyebar ke sana kemari, ya. Dan di tangannya terdapat fitnah, ujian bagi hamba. Qala fa khataruhu syadidun walidzalika hadarat minhul anbiya. Bahayanya Dajjal begitu luar biasanya yang karenanya para nabi sejak dulu telah memperingatkannya. Ya, yang memperingatkan Dajjal itu bukan nabi kita saja. Sebelum nabi kita dari kalangan para nabi dan rasul juga telah mengingatkan tentang Dajjal. Coba bayangkan antum teman-teman. Ya, Dajjal itu kan akan datang di akhir zaman. Tapi sudah diingatkan oleh para nabi dan rasul sejak dulu, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini semua menunjukkan bahwa mereka menganggap masalahnya betul-betul besar. Yarhamkallah. Mereka menganggap bahwa masalah ini betul-betul masalah besar sampai umat diingatkan. Padahal masih jauh itu munculnya di akhir zaman. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa hendaknya kita tidak boleh menganggap remeh masalah ini. Ya. Apalagi ada yang pernah mengucapkan, nanti saya kalau ketemu Dajjal begini, ngapain? Ya, kalau ketemu Dajjal ngapain? Jangan pernah membayangkan ketemu dengan Dajjal. Kita nggak tahu apakah kita termasuk yang selamat atau tidak. Naudzubillah. Di sini saya mengatakan, faqadaruhu syadid. Bahayanya sangat luar biasa. Yang karenanya lah para nabi telah memperingatkannya. Wa aktsaru man hadara minhu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terbanyak memperingatkan umat darinya itulah nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal tersebut dalam salat-salat kita di saat tasyahud akhir. Makanya hadirin, saya singgung sedikit. Tasyahud akhir sebelum salam membaca doa perlindungan dari 4 perkara yang rajih hukumnya wajib. Kenapa? Karena datang hadisnya dengan kalimat perintah dari Nabi SAW. Dan asal kalimat perintah menunjukkan hukum wajib sampai ada dalil lain yang memalingkan hukum wajib tersebut. Dan tidak ada dalil lain. Jadi hukumnya wajib. Sudah hafal belum semuanya? Sudah? Coba, siapa yang mau bacakan? 1, 2, 3. Allahumma inni Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Haitsu nasta'id billahi min arba. Kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah mahya dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Qala hafizahullah, wa fitnatuhu hiya akbar fitnatin. Fitnah, ujian, malapetaka atau musibah Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Tajri ala wajhil ard wal billah, yang akan terjadi di muka bumi. Jadi kalau kita ditanya malapetaka terbesar yang terjadi di muka bumi itu apa? Jawabannya apa? Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Ya, selain itu tidak sebesar itu. Ya, tsunami segala macam belum sebesar fitnah dan Dajjal. Mengerikannya fitnah Dajjal itu. Hadza huwal Masihud Dajjal, inilah Masih Dajjal. Wa bainama huwa kadzalik qad dayyaqal muslimin wa adahum wa imtahanahum wa idza bil Masih Isa bin Maryam yanzilu minas sama wa yatlubu Dajjal yaqtulahu. Dan di saat kaum muslimin atau umat Islam ya terfitnah, ya diganggu, dirusak, diuji dan ditimbulkan malapetaka dengannya, maka turunlah Nabi kita, Nabi Isa ibn Maryam dari langit mencari Dajjal dan membunuhnya. Disebut, nanti akan saya tambahkan keterangannya, membunuh Dajjal di pintu Lud namanya, di Palestina. Nanti akan saya tambahkan keterangannya. Wa yurihul muslimin, kemudian setelah terbunuhnya Dajjal, maka kaum muslimin pun merasa tenang, ya, tidak lagi rusak karenanya. Yatawallal amr,
ya, keadaan pun berubah. Ya'dilu bil ard, ya, wa ya'dilu bil ard, ya, dan keadilan pun hadir di muka bumi. Yaksirus salib, dihancurkan salib-salib. Yaqtul khinzir, dibunuhnya babi-babi. Wa yabqa dinun illa dinul Islam, wala yabqa dinun illa dinul Islam. Dan setelah itu tidak ada agama di muka bumi ini kecuali satu, hanya agama Islam. Ini semua pengabaran yang wajib kita imani ya, karena semuanya ada dalilnya. Ya. Dan bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memberi hidayah kita kepada Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Hanya Islamlah yang memberikan kejelasan dalam masalah ini dan betul-betul nyata ya. Banyak tanda-tanda untuk itu sudah begitu banyaknya. Kemudian kata beliau, tabul Yahudiyah wa Nasraniyah wa dinyanul kufur wa la yabqa ilal Islam. Semua agama, Yahudi, Nasrani, agama-agama kekufuran itu semua akan menjadi sirna dan tidak ada yang tersisa kecuali hanyalah Islam. Yahkumu bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu tabi'an lah. Nabi Isa akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Li'annahu la nabiyya ba'di Muhammad SAW. Harusnya ba'da. Li'annahu la nabiyya ba'da Muhammadin SAW. Darab ya. Karena tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya teman-teman, ini pembahasan ya, ini wawasan aja. Bukan masalah begitu penting tidak. Para ulama sempat membahas Nabi Isa itu turun nanti menjadi nabi sebagai seorang nabi atau bukan? Jawabannya bukan. Beliau turun tidak menjadi sebagai nabi. Beliau turun hanya ingin ditugaskan atau diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak menjadi seorang nabi lagi. Karena ketetapan Allah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga tidak terkontradiksi. Kemudian permasalahan selanjutnya juga dibahas oleh para ulama. Siapakah yang paling mulia setelah Rasulullah SAW? Ada para ulama menjawabkan Abu Bakar. Tapi enggak, ada juga yang mengatakan Isa bin Maryam. Karena Isa turun akan menjadi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Karena beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tapi ini hanya sekedar wawasan, tidak perlu kita dalami. Oke, kita lanjutkan. Wal masih qala hafizallahu taala wal masihu innama yanzilu tabi'an rasul. Nabi Isa al-Masih itu turun menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakiman bi syariatil Islam, menjadi hakim yang menegakkan hukum syariatnya Islam. Hadahu ma yakunu min dhuhurid dajjal wa min nuzulil masih. Hadha wa ma yakunu min dhuhurid dajjal wa min nuzulil masih. Ya, yang terjadi antara munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa al-Masih. Wasmumiya Isa Masihan qila li'annahu yamsah dzal'aha fayabra'u bi'idznillah. Nabi Isa digelari juga dengan Masih karena dikatakan bahwa beliau memiliki kemampuan mengusap orang yang berpenyakit kemudian menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini keistimewaan Nabi Isa ya. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu punya mukjizat menyembuhkan orang penyakit dengan meludah. Ya, meludahi orang sakit. Ali kan pernah diludahi Nabi itu. Sembuh. Tapi ini kekhususan para nabi. Jangan antum amalkan dengan beralasan ittiba. Ya. Harus dibedakan. Ini kekhususan Rasulullah SAW. Kira-kira antum bisa nggak ditanya, apa yang membuat ini menjadi kekhususan Rasulullah? Apa yang menjadi sebab hal-hal seperti ini kayak tadi itu menyembuhkan dengan air liur itu kekhususan Rasulullah? Apa jawabannya? Simple sebenarnya jawabannya. Apa dia? Iya jelas, mujizat jelas. Sekarang apa yang menyebabkan itu kekhususan Rasulullah? Artinya hanya Rasulullah aja nih. Apa jawabannya? Kenapa? Apa? Ayo barakallahu fiik. Tidak ada dalil yang para sahabat melakukannya.
Ketika tidak ada para sahabat melakukannya, itu berarti bukti kekhususan Rasulullah SAW. Itu juga saya singgung ya, terkait dengan tahnik. Ya, tahnik itu yang rajih adalah kekhususan Rasulullah SAW. Ya, karena tidak ada para sahabat yang melakukannya. Ya, termasuk meludah itu. Jadi kalau ada yang mengikuti dengan beralasan mengikuti sunnah Nabi, itu salah, sudah keliru. Ya, Rasulullah SAW itu oleh para sahabat, mereka perebutkan air keringatnya, air liurnya. Ya. Apakah begitu juga sikapnya para sahabat terhadap Abu Bakar, Umar? Tidak. Berarti ini khusus Rasulullah SAW. Maka jangan ada yang orang belakangan mengikuti hal yang serupa. Ya. Memperebutkan keringat guru-gurunya gitu ya. Baik. Ini khusus Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wasallam. Inilah mukjizat dari Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Annahu yamsah biyadihi alal a'ma wal abras wal akmah wa yazul maraduhu bimashatihi alaihi salatu wasallam. Bahwa beliau mengusap dengan telapak tangannya orang yang buta, orang yang belang, orang yang sakit matanya, lalu sembuh dari sakitnya mereka dengan usapan beliau alaihi salatu wasallam. Oleh karena itulah Nabi Isa diberi gelar dengan Al-Masih, bimana Al-Masih, dia yang mengusap. Baik, sampai di sini penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Saya tambahkan beberapa poin. Yang pertama, tambahan-tambahan. Bahwa satu, Dajjal memiliki karakteristik yang sangat terang dan tidak tersamarkan. Ini harus kita ketahui. Bahwa Dajjal itu memiliki karakteristik yang sangat jelas dan tidak tersamarkan. Dia punya mumayyizah, kata para ulama, yang akan jelas perbedaannya dengan orang lain. Jadi selagi ya yang dianggap Dajjal itu masih seperti yang lain, itu bukan Dajjal. Dajjal itu dia akan terlihat perbedaannya dengan yang lain. Dia punya mumayyizah. Catatan yang kedua, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa Dajjal itu termasuk salah satu tanda akan dekatnya terjadi hari kiamat kubra. Makanya dia termasuk tanda-tanda hari kiamat kubra. Alamatu as-sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat besar terjadinya hari kiamat. Itu dekatnya hari kiamat. Nah, kaidahnya tanda-tanda hari kiamat kubra, ya, alamatu as-sa'ah kubra yang besar itu di sulam hadis memiliki sifat berantai, sambung menyambung. Itu yang Nabi sebutkan dalam hadis. Jadi, kalau Dajjal sudah muncul, maka pasti bergandengan sebelum atau setelahnya tanda-tanda kiamat yang lain. Pak, itu pasti bersambung. Karena dia adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Maka salah besar kalau ada orang sekarang yang mengaku sudah keluar dan Dajjal. Ya, kalau Dajjal sudah keluar sekarang ini, pasti sudah ada tanda-tanda kiamat besar yang lainnya. Hancur dalam semesta. Ya. Maka tidak ada yang bisa dibenarkan setiap yang mengklaim sudah ada Dajjal di masa ini. Ya. Seperti orang Syiah yang mengatakan bahwa Dajjal bagi mereka sudah ada, tapi bersembunyi. Ya, di Sidrap, di sana, di Iran sana. Ya. Baik. Kemudian, di antara beberapa karakteristik Dajjal, sifat minad Dajjal. Satu, dia adalah manusia biasa, min bani Adam, dari keturunan anak Adam. Tanpa ada penjelasan siapa orang tuanya secara nas. Ada tafsiran para ulama, tapi menyebutkan dengan dalil yang pasti tidak ada. Tapi yang jelas dia adalah manusia biasa. Ya, punya orang tua, anak keturunan Nabi Adam. Ana rajulun syab ahmar qasir. Dia adalah seorang pria berusia muda, kemerah-merahan dan pendek. Afhaj ju'd ras, dan dia memiliki kedua kaki yang bengkok seperti letter O, dan rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Ya. Saya ketika menjelaskan ini di kelas,
langsung megang rambutnya. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Ajalan jabha. Karakter sifat yang selanjutnya, keningnya lebar. Aridun nahar. Lehernya lebar. Keningnya lebar, lehernya lebar. Dan matanya, nah tadi ini salah satu penjelasannya, ya. Mamsuhul ainil yumna, mata kanannya mamsuh, picek tadi kalau antum terjemahkan picek, ya. Yang kanan, wa ainuhul yusra dhufra, dan lumhatun ta'but indal maqi ghalidha. Adapun matanya yang kiri, ya, itu seperti ada benjolan, tonjolan keluar seperti daging tumbuh di dekat sudut matanya. Jadi kanannya picak, kirinya menonjol. Itu sederhananya. Kemudian selanjutnya tertulis di keningnya tulisan kafaro. Kafaro. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini. Ad-Dajjal mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafirun. Ya. Dajjal itu mamsuh matanya dan tertulis baina ainaihi. Kalau dalam hadis disebut teman-teman di antara kedua matanya. Saya nggak mau mencontohkan diri saya ya. Di antara kedua matanya tulisan kafir. Para ulama mengatakan tulisannya lah kafara bil huruf muqatta'ah. Jadi tulisannya dengan bukan kafir nyambung, tapi kaf tersendiri, fa tersendiri, ra tersendiri. Ya. Di salah satu riwayat memang ada disebut kafir biduni taqti'. Ya, ada juga riwayat menyebutkan kafir dengan menyambung, menyatu, tidak terputus. Yang pasti dalam hadis disebut yaqra'uha kullu muslimin katibun wa ghairu katib. Keterangan tulisan kafir di keningnya Dajjal itu akan bisa terbaca oleh setiap muslim dan muslimah. Dia bisa baca, nggak bisa baca, tapi dia baca untuk itu. Ya, untuk keterangan di keningnya Dajjal ini semua muslim bisa membacanya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya tentang tempat keluarnya. Makanu khuruj Dajjal. Dajjal akan muncul min jihatil masyriq min Khurasan, dari arah timur di Khurasan. Ya, Khurasan ini tahu di mana? Ya, di salah satu nama daerah di Iran. Ya. Kemudian dia akan berkeliling di dunia ini dan tidak ada satupun tempat yang dia tinggalkan kecuali dia datangi hanya Mekah dan Madinah yang dia tidak dapat masuki karena dijaga oleh malaikat. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul Dajjal min Yahud Asfahan 70,000 alaihim qayalisah." Ya, akan mengikuti Dajjal itu 70.000 orang Yahudi Asfahan. Ya, mereka pakai jubah-jubah kata Nabi, qayalisah, mengenakan jubah-jubah. Asfahan ini teman-teman, kalau cek ya di keterangan-keterangan yang ada, Asfahan itu di Iran, tepatnya di tengah negara Iran. Ya, persis di tengah negara Iran. Itu Asfahan. Disebut Esfahan, juga disebut Isfahan. Asfahan, Esfahan, Isfahan. 340 km dari Teheran, sebelah selatan. Jadi dia merupakan ibu kota provinsi Isfahan. Para ulama mengatakan Asfahan adalah negeri pengikut Dajjal. Jadi Asfahan ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis adalah negeri pengikutnya Dajjal. Paham? Ya, kalau
Khurasan munculnya Dajjal. Kalau Isfahan pengikutnya Dajjal. Ya. Celakalah mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dajjal akan berada di muka bumi selama 40 hari. Ya, di saat keberadaannya Dajjal di muka bumi ini, setahun akan terasa seperti sebulan, sehari seperti sepekan seperti sehari, dan sisanya ya seperti hari-hari biasa. Hari pertama ya seperti setahun, kemudian hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan setelah itu baru berjalan seperti biasanya. Kemudian selanjutnya saya tambahkan tempat-tempat yang tidak didatangi oleh Dajjal. Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena Nabi menyebutkan ada malaikat yang menjaganya dengan menghunuskan pedangnya. Maka ketika Dajjal tiba di tepi kota Mekah dan Madinah, ya, dia pun menghentakkan kakinya, lalu keluarlah orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, fasik laki-laki dan perempuan, menuju Dajjal dari Mekah dan Madinah. Ya. Jadi Dajjal nggak bisa masuk memang, tapi dia tetap di luar, di batasan kota Mekah dan Madinah. Lalu dia menghentakkan kakinya. Ya, kemudian keluarlah mengikut Dajjal dari kota Mekah dan Madinah. Kemudian atba'u Dajjal, ya, berdasarkan riwayat para ulama menjelaskan bahwa pengikut Dajjal yang terbesarnya adalah Yahudi, kemudian Ajam, kemudian Turk. Wa aglabuhum al-a'rab wan nisa, dan kebanyakan mereka adalah orang Arab dan nisa, wanita. Ini peringatan untuk kita semua ya, agar menjauhi karakteristik mereka. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, fitnah Masihud Dajjal, ujian terkait dengan Al-Masih Dajjal yang Allah tetapkan ini, kata para ulama, a'zamul fitan mundu khalaqallahu Adam. Fitnah yang terbesar setelah diciptakannya Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ila qiyam sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Ya, oleh karena itulah hendaknya kita senantiasa mawas diri dan menjaga, ya, jangan sampai terkena fitnah Dajjal. Para ulama menjelaskan al-wiqayatu min fitnatil masihid Dajjal. Bagaimana cara melindungi diri agar tidak, ya, terkena fitnah Dajjal. Satu, membaca surat Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama atau 10 ayat terakhir darinya. Memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan hal ini. Yang kedua, tinggal di Mekah dan Madinah. Tinggallah di Mekah atau di Madinah. Memang disebut oleh Nabi SAW. Ya. Di antara cara untuk menjaga diri dari Dajjal, tinggal di sana. Yang kedua, yang ketiga hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan adalah istiqomah luzum bisunnati Nabi. Ya, istiqomah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang ketiga ini, karena ada hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa kelak Dajjal akan keluar, lalu kemudian ada seorang laki-laki, ya, yang menghadangnya. Lalu orang tersebut mengatakan, si laki pemuda itu mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang alladzi ballagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Nah, ucapan pemuda itu yang telah dikabarkan Rasulullah kepada kami menunjukkan bahwa pemuda ini senantiasa memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya ingat banget ucapan Syekh Abdul Al-Bukhari, hafizahullah taala. Ya, ketika kita belajar, ya beliau sebutkan bahwa pemuda itu ya bisa dipastikan adalah pemuda yang istiqomah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Doanya semoga kita termasuk nggak doanya? Hah? Begitu nggak doanya? Janganlah, jangan. Kalau bisa jangan. Jangan mendoa ketemu Dajjal. Ini pemuda ketemu Dajjal berarti mau ketemu Dajjal. Untuk istiqomah iya betul untuk istiqomah, tapi bermakna supaya termasuk dia yang ketemu dengan Dajjal dan kokoh, jangan. Kemudian saya tambahkan terakhir terkait dengan halakul Masih Dajjal. Tewasnya Al-Masih Dajjal. Tadi telah disinggung ya bahwa Dajjal akan dibunuh oleh Nabiullah Isa bin Maryam. Di mana? Di bab Lud, di pintu yang diberi nama dengan Lud. Ya, bab Lud. Bab Lud ini bisa bermakna pintu Lud, bisa bermakna nama desa. Bab Lud namanya. Dan sekarang masih ada. Ya, ada nama bab Lud itu di Palestina dekat Baitul Maqdis. Oleh riwayat inilah para ulama mengatakan tempat di Baitul Maqdis salah satunya ini nih yang gak akan bisa didatangi Dajjal. Karena justru di sanalah nanti Nabi Isa alaihissalam akan membunuhnya. Ya, dan di sebuah riwayat Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa ya cair seperti lilin. Dia akan tewas dengan cair seperti lilin yang dihabiskan oleh api. Ya, Nabi Isa datang dan dia melihat dan dia pun menjadi cair. Ini beberapa keterangan tentang Al-Masih Ad-Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ya, na'udzubillahi minhu. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dengan demikian selesailah pembahasan kita secara umum ya, secara garis besar tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Yang paling pentingnya adalah keimanan kita terhadap berita-berita tentang Dajjal ini dari pemberitaan yang sahih dalam hadis-hadis yang Rasulullah SAW telah sampaikan. Memang kalau terkait dengan Dajjal itu rata-rata hadis dari hadis pendalilannya, tidak dalam Al-Quran. Nah inilah salah satu yang menyebabkan adanya orang yang tidak percaya masalah Dajjal. Ada orang-orang yang disebut dengan Qur'aniyun. Qur'aniyun, orang-orang yang hanya ingkar sunnah, betul. Orang-orang yang hanya beragama katanya sih mengandalkan atau berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak di Al-Quran, mereka gak mau mengamalkannya. Itu talbis syaitan sebenarnya. Jelas-jelas talbis syaitan. Ya, termasuk masalah Dajjal itu gak ada di Al-Quran. Ya, tidak secara sorry, tidak secara umum. Ya, adanya dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, semoga Allah senantiasa beri hidayah kepada kita semuanya, istiqomah, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dengan husnul khatimah. Inna waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wallahu a'lam. Selesai tentang Dajjal, insyaallah kita akan berpindah masalah lainnya di pertemuan yang akan datang. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turk. Baik, tadi pas penjelasan apa? Oh, kebanyakan mengikut Isa ya. Bentar. Kenapa itu? Isa. Turk itu penamaan lain dari bangsa Mongol, Pak Firdaus. Ya. Dan fitnah Ya'juj dan Ma'juj kan para ulama menafsirkan kebanyakan dari Turk, bangsa Mongol. Allah alam. Ada yang lain? Ya, Pak Murid. Ya, betul.
Ya, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Siapa sahabatnya? Siapa yang tahu? Ya, Tamim bin Aus dari Abu Ruqayyah. Nama kunyanya Abu Ruqayyah, namanya Tamim bin Aus dari. Karena peristiwa itulah beliau masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Jadi beliau berlayar, singkat cerita, dengan beberapa orang ke tengah lautan. Di tengah lautan, kapalnya beliau diterjang ombak besar. Terdamparlah di sebuah tempat yang setelah kejadian ini beliau nggak tahu di mana itu. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdamparlah di sebuah pulau, beliau yang tersadarkan. Ketika beliau sadar, ada hewan. Ya kata sahabat Tamim, saya nggak tahu mana kepala, mana ekor. Nah, itulah jasasa, itu hewan jasa yang juga di menjelang hari kiamat juga akan muncul itu. Hewan itu yang berbicara, ikuti saya. Dia ikuti hewan itu ke sebuah goa besar, masuk di goa itu. Nah di sanalah sahabat Tamim melihat orang terantai, dan beliau disebut terbelenggu leher, kedua tangan dan kakinya. Nah disitulah inilah keterangan yang menunjukkan bahwa tidak bertentangan dengan hadis. Karena riwayat Tamim itu menyebutkan Dajjal belum keluar. Sudah ada, tapi bukan dalam artian dia sudah keluar menyebar. Dia terantai. Di kerangkeng ya istilahnya. Di leher, dua tangan, kakinya. Dia berkata, bukankah sudah datang kepada dia si Dajjal yang berkata kepada si Tamim, bukankah sudah datang orang begini-begini mengaku nabi dan segala macam? Ya sudah. Sudah, Tamim cuma menceritakan sebatas itu. Ya, kemudian datang ke kota Madinah yang Rasulullah SAW sedang memberikan penyampaian kepada para sahabatnya, dia muncul. Rasulullah menyampaikan Dajjal. Muncullah sahabat Tamim bin Aus, saya melihat orang yang kau sebutkan. Persis. Tapi Tamim nggak bisa menjelaskan. Hadisnya sahih ya. Tapi Tamim nggak bisa menjelaskan di mana itu, di tengah lautan, di mana persisnya nggak tahu. Tapi beliau cuma ingatnya itu kejadian ketika beliau berlayar dan terdampar di tengah lautan. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas. Dajjal belum keluar, tidak keluar sampai nanti menjelang hari kiamat. Begitu Bang Udin. Allah alam. Ada lagi? Ya, Rafi, Davis. Nggak bisa, nggak ada keterangan itu. Untuk mengatakan bahwa Imam Mahdi juga sudah muncul karena ada berita atau hadis yang mengatakan Dajjalnya sudah ada, lalu mengandung konsekuensi Imam Mahdinya juga sudah ada, dari mana? Nggak ada konsekuensi itu, tidak ada dalilnya. Ya. Bahwa dikatakan Rasulullah Mahdi akan lahir dari umatku, dia yang bernama dengan namaku, dan bapak juga bernama dengan bapaknya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah akan lahir, berarti belum ada. Itu keterangannya dari Rasulullah SAW. Kalau untuk mengatakan karena sebagai konsekuensi bahwa Al-Mahdi itu hadir karena ada Dajjal, sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa ada hadis yang menyebutkan Dajjal sudah ada tapi terbelenggu, berarti Al-Mahdi sudah ada tapi ghaibiyah. Mana dalilnya? Itu hanya sebagai sebuah conclusion saja, konsekuensi berpikir. Kalau masalah gaib kan nggak bisa, harus ada dalil. Maka nggak bisa. Iya betul, kalau itu benar. Iya. Bukan baik. Yang hilang bukan status nabinya. Beliau masih Nabi Isa, tapi beliau tidak datang membawa risalah sebagai nabi. Iya, sebagaimana lainnya seorang nabi membawa risalah, mendakwakan risalah tersebut kepada umat manusia. Enggak. Beliau diakui Nabi Isa karena kemampuan membunuh Dajjal itu hanya nabi, enggak ada selainnya. Diakui beliau sebagai nabi, cuma tidak membawa risalah sebagaimana lainnya seorang nabi yang datang kepada umat manusia, membawa risalah lalu mengajak manusia mengikuti risalahnya. Nah, Nabi Isa nggak seperti itu. Nanti setelah ini kita bahas tentang Nabi Isa. Pasal selanjutnya tentang Nabi Isa. Ya, Allah alam. Paham ya? Habis. Ada lagi?
Tidak ada? Baik, kalau tidak kita tutup pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.